Pergunakanlah pintu taubat selagi pintu itu masih terbuka bagimu. Dunia merupakan ladang bagi akhirat, maka gunakanlah untuk kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah dan terima kasih yang telah subscribe dan juga like di channel ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini mari kita renungkan bersama yang mana semua telah dipaparkan dengan begitu epiknya oleh Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Ar-Jailani. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang dibukakan baginya pintu kebaikan, maka hendaklah dia mempergunakannya kesempatan itu, karena sesungguhnya dia tidak akan tahu kapan pintu itu akan ditutup kembali. Wahai manusia, pergunakanlah pintu kehidupan ini selama masih terbuka, sebab tidak akan lama nanti akan tertutup kembali. Pergunakan kesempatan untuk berbuat baik selama kalian mampu untuk melakukannya. Pergunakan pintu taubat, masuk ke sana selama pintu taubat itu masih terbuka lebar bagimu. Pergunakanlah pintu doa, pergunakanlah kesempatan untuk berkumpul dengan orang-orang saleh selama masih terbuka. Wahai manusia, bangunlah apa-apa yang telah engkau runtuhkan. Bersihkanlah dirimu dari najis dan juga kotoran. Perbaiki apa yang telah engkau rusak, murnikan apa yang telah engkau cemari. Kembalikan apa-apa yang telah engkau ambil dengan cara yang batil. Kembalilah ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala. Wahai manusia, tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau bersama pencipta, maka engkau adalah hambanya. Tetapi jika engkau bersama manusia, berarti engkau adalah hamba mereka. Maka engkau harus meninggalkannya demi hatimu. Engkau harus menjauh demi nurani di dalam jiwamu. Ketahuilah bahwasanya orang yang mencari ridha Allah Subhanahu wa taala akan bersedia meninggalkan apapun dan meyakini bahwa segalanya akan menjadi penghalang antara dirinya dengan dia. Wahai muridku, janganlah bermalas-malasan. Ingatlah, penyesalan akan selalu menyertainya. Bersungguh-sungguhlah dalam pekerjaanmu, maka Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan memberikan dunia berikut akhirat. Abu Muhammad Al-Azmi mengucapkan sebuah doa, Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang bersungguh-sungguh, baiknya pergaulan terhadap manusia, dan menyertai mereka dengan tetap mempergunakan batasan syar'i, disertai keridoan. Ini merupakan kebaikan dan keberkahan. Tetapi jika disertai dengan melampaui batas-batas syar'i dan menghapuskan keridoan, maka tidak ada kemuliaan baginya. Wahai muridku, bentangkanlah jaring doa. Kembalilah kepada ridhonya, tetapi ingat, jangan berdoa dengan lisan saja. Sedangkan hatimu berpaling. Pada hari kiamat, manusia akan mengingat apa-apa yang telah dikerjakannya di dunia, baik kebajikan ataupun keburukan. Dan di sana tidak berguna lagi penyesalan. Ingat dan sadar, di hari itu tidak lagi bermanfaat. Seperti tidak bermanfaatnya ingatan, kita proses menanam benih. Sementara orang lain sudah waktunya memanen. Rasulullah SAW bersabda, dunia merupakan ladang bagi akhirat. Barang siapa menanam kebaikan, maka akan memanen kebahagiaan. Dan barang siapa yang menanam keburukan, maka dia akan memanen penyesalan. Apabila kematian telah datang, maka waspadalah. Akan datangnya hari di mana tidak berguna lagi penyesalan. Ya Allah, bangunkanlah kami dari tidur lelap yang melalaikan dan menjadikan kami bodoh dengan kebesaran-Mu. Amin. Wahai muridku, berjalanlah di bawah naungan kitabullah dan sunnah Rasulullah. Niscaya engkau akan berbahagia. Wahai manusia, malulah terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar rasa malu. Jangan lengah, zaman kalian adalah zaman yang menjerumuskan. Kalian sibuk dengan mencari sesuatu yang belum tentu kalian makan. Berangan-angan hal yang belum tentu engkau temukan dan membangun bangunan yang belum tentu engkau tinggali. Semua itu akan menghalangimu untuk mencapai Allah Subhanahu wa taala. Zikir pada Allah Subhanahu wa taala bersemayam di hati para arifin, orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu menguasainya dan juga melupakan dirinya untuk mengingat dunia. Jika ini telah terpenuhi, maka dengan sendirinya surga akan menjadi tempat tinggalnya. Surga diberikan di dunia secara tunai dan surga pun dijanjikan kelak di alam akhirat. Surga di dunia adalah dengan merasa ridho atas ketetapan takdirnya dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala disertai munajat kepadanya. Sehingga akan terbuka segala penghalang antara hamba dan Khaliknya. Sehingga pemilik hati seperti ini akan senantiasa bersama Allah Subhanahu wa taala di dalam kesendiriannya. Dan dia tidak akan merasa bimbang dan ragu dalam setiap langkah perbuatannya. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya
Dialah Tuhan yang maha mendengar dan maha melihat. Sedangkan surga yang dijanjikan kelak adalah surga yang Allah janjikan bagi orang-orang mukmin, serta dapat bertatap muka dengan wajahnya yang agung dengan tanpa penghalang. Tidak ragu lagi bahwa kebaikan itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan keburukan bersumber dari selain Dia. Kebaikan itu artinya menghadap kepadanya dan keburukan itu berpaling darinya. Setiap amal yang dilakukan untuk mendapatkan pahala darinya, maka pahalanya itu untukmu, dan amal yang engkau kerjakan untuknya, maka amalan itu baginya. Jika engkau mengerjakan sesuatu karena mengharapkan bayaran sebagai ganti, maka balasanmu adalah hanya dapat berdekatan dengannya. Sedangkan apabila engkau beramal dengan tujuan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pahala yang kau dapatkan adalah dapat berdekatan dengannya dan dapat memandangnya. Maka jangan menjadikan bayaran pahala sebagai tujuan utama dari amal perbuatanmu. Sandarkan padanya setiap yang kau harapkan selain Dia. Carilah sang pemberi nikmat, jangan mencari nikmat belaka. Carilah tetangga yang baik sebelum engkau menetapkan akan tinggal di mana. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan segala sesuatu, dan Dia yang menciptakan segala sesuatu. Dialah yang menjadikan tempat kesudahan segala sesuatu. Hendaklah engkau mengingat kematian dan bersabar atas ujian. Tawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan. Apabila 3 hal tersebut telah sempurna engkau lakukan dengan mengingat maut, maka engkau akan sampai pada sikap juhud. Dengan kesabaran, engkau akan memperoleh apa yang engkau inginkan dari Tuhanmu. Dan dengan ketawakalan akan sirna segala sesuatu dari hatimu, dan engkau akan bergantung kepada Tuhanmu. Tinggalkan urusan dunia dan akhirat, serta segala selain Dia. Maka akan datang padamu ketenangan dari setiap sisi. Pemeliharaan dan perlindungan akan menghampirimu dari setiap sisi. Allah yang menjadikan perlindungan akan menjagamu dari seluruh penjuru. Tidak ada seorang pun yang dapat mencelakakanmu. Akan terhalang seluruh celah yang membahayakanmu. Sehingga engkau tergolong sebagai orang yang diceritakan dalam ayat berikut. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Yang artinya, sesungguhnya kamu iblis tidak memiliki kekuatan atas hamba-hambaku. Surah Al-Hijr ayat 42. Bagaimana dia akan memiliki kekuatan untuk menggoda hamba yang memiliki tauhid dan memiliki keikhlasan? Mereka tidak berbuat ria dan ingin dilihat oleh manusia dalam amal. Ucapan itu lahir pada akhir, tidak pada permulaan. Permulaan itu bisu dan akhir itulah yang berbicara. Seorang yang ikhlas, kerajaannya terdapat dalam hatinya dan kekuatannya terdapat di lubuk terdalam jiwanya. Tidak nampak secara nyata, jarang darinya yang menghimpun kerajaan lahir batin secara bersamaan. Tetaplah mempertahankan agar keadaanmu tetap tersembunyi, sampai engkau menjadi sempurna dan hatimu mencapai Tuhanmu. Ketika engkau telah sempurna dan telah sampai padanya, maka tidak perlu berpaling untuk mempedulikan hal yang tidak penting. Dan bagaimana akan berpaling sedangkan keadaanmu telah sempurna, dan engkau telah berdiri pada makom tempat berdiri atau posisinya. Engkau diselimuti oleh pemeliharaannya, sehingga seluruh manusia seolah menjadi tiang di hadapanmu. Mereka seolah pohon-pohon di sekelilingmu, sehingga tak berarti lagi pujian atau celaan yang keluar dari mulut mereka. Penerimaan atau penolakan yang mereka lakukan, keduanya sama saja bagimu, sehingga engkau menjadi pembangun dan penentang kekafiran mereka. Engkau menjadi pengubah atas izin Tuhan mereka. Dia memberimu kebebasan dan ikatan, memberikan tanda dalam hatimu dan ciri pada lubuk terdalam jiwamu. Tidak ada yang sanggup dikatakan, kecuali dia telah menjadi orang-orang yang benar-benar berakal. Jangan bingung dan jangan bimbang. Engkau ada dalam kebutaan, maka carilah yang dapat menunjukimu jalan. Engkau bodoh, maka carilah yang mengajarkan ilmu. Jika telah engkau temukan, berpegang teguhlah padanya, serta terimalah ucapan dan pandangannya. Mintalah petunjuknya agar sampai pada jalan yang benar. Apabila telah sampai, maka diamlah, sehingga engkau benar-benar memiliki marifat. Kemudian, jika orang yang tersesat berlindung padamu, jadilah tempat berlindung bagi orang-orang yang fakir dan orang-orang yang miskin. Bergaulah dengan manusia dengan pergaulan yang baik. Marilah kita tanyakan pada diri kita, di manakah kita berada? Apakah mencari ridho Allah atau mencari sesuatu selain Dia? Perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Minkum may yuridu dunya wa minkum may yuridu akhirah. Yang artinya, di antara kalian manusia, ada yang mengharapkan dunia dan juga ada yang mengharapkan akhirat. Surah Al-Imran ayat 152.
Dalam ayat lain disebutkan menginginkan wajah keridhoannya. Surah Al-Kahfi ayat 28. Apabila hal itu telah sempurna pada dirimu, niscaya dunia dan akhirat akan mengabdi padamu. Engkau akan memperoleh dengan tanpa kesulitan, ketuklah pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdirilah di hadapannya dengan ketetapan hati yang kuat. Dengan begitu akan nampak bagimu segala bisikan, bisikan jiwa, bisikan hawa nafsu, bisikan hati, bisikan yang datang dari iblis, bisikan yang datang dari malaikat, sehingga akan jelas bagimu antara hak dan batil, antara kebenaran dan keburukan, dan engkau akan mengetahui setiap hal dengan jelas. Apabila engkau telah sampai pada derajat ini, maka engkau akan datang petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membimbing dan mendidikmu, menetapkan keyakinanmu, menetapkan kedudukanmu, menggerakkan anggota badanmu, memerintah dan melarangmu dengan penuh tuntunan. Wahai manusia, jangan mencari kelebihan dan kekurangan. Jangan pula mengharap percepatan atau penangguhan atas ketetapannya. Sesungguhnya takdir itu telah menguasai setiap orang dengan pasti dan teliti. Tidaklah kalian ada, melainkan telah ada kitab ketetapannya. Nabi Muhammad SAW bersabda, Tuhanmu telah selesai menetapkan penciptaan, ketetapan, rizki, dan juga kematian. Pena telah mengering dengan apa yang telah ditetapkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan takdir segala sesuatu sejak zaman dahulu. Tetapi telah datang hukum dan kemudian perintah, larangan, dan penghormatan. Maka siapapun tidak berhak mempertanyakan ketetapan yang telah ditetapkan terlebih dahulu tersebut. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Yang artinya, dia Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakannya, tetapi mereka manusia yang akan ditanya. Surah Al-Anbiya ayat 23. Wahai manusia, ketahuilah ayat yang tertulis ini, sehingga membawa kalian untuk mengamalkan kandungannya yang ada di dalamnya. Jika engkau melakukannya, apa yang nampak secara zahir ayat tersebut, niscaya akan sampai pada pemahaman batinnya. Yang pertama, memahami adalah lubuk terdalam di jiwamu. Kemudian muncul kecenderungan di dalam hatimu, lalu mendorong lisanmu, dan akhirnya akan melahirkan perbuatan. Hal tersebut akan melampaui mereka karena kemaslahatan mereka dan kemanfaatan diri mereka. Betapa bahagianya jika engkau berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau mencintainya, engkau mengaku mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila engkau mengetahui bahwa ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai bukti cinta tersebut. Syarat tersebut antara lain, engkau menerima dengan apa yang telah ditetapkannya untukmu, dan engkau menyesuaikan diri dengan kehendaknya. Engkau tidak boleh percaya, menyukai, dan merindukan selain dia. Jika engkau melakukan, maka bertaubatlah atas pengakuanmu yang dusta. Karena cinta Allah tidak cukup hanya dengan angan-angan, apalagi dengan kebohongan dan juga kemunafikan. Bertaubatlah dan teguhkanlah taubatmu, karena ketika engkau telah bertaubat, keteguhan taubat itu adalah persoalan lain yang harus diperjuangkan. Seperti tanamanmu, persoalan tumbuh atau berkembang pohon dan buah adalah hal lain yang harus diperjuangkan. Setelah melakukan penanaman, demikian juga teguh hati dalam bertaubat adalah hal lain yang harus diperjuangkan setelah taubat. Beliau Syekh Muhyiddin berkata, hendaklah engkau menyesuaikan diri dengan kehendaknya, baik dalam kemudahan maupun di dalam kesempitan, baik saat kaya maupun ketika miskin, baik dalam kesenangan maupun dalam kesengsaraan, saat sehat ataupun saat sakit, baik dalam kondisi baik maupun dalam kondisi buruk. Tidak ada pengobatan yang paling ampuh kecuali berserah diri padanya. Apabila Allah telah menetapkan takdirnya, maka engkau jangan merasa tidak senang dengan ketetapannya, serta janganlah beralih peraduan kepada selain dia. Karena dengan begitu hanya akan menambah bencana, kesepian, kelemahan, teguhlah bersamanya. Lalu lihatlah apa yang diperbuatnya untukmu, bergembiralah atas perbuatan yang dilakukannya. Jika engkau bersamanya, maka dia akan mengubah ketakutanmu menjadi kelembutan dan menggantikan tauhid yang engkau yakini dengan kebahagiaan. Ya Allah, jadikanlah kami bersama engkau dan berada di sampingmu. Ya Allah, berikanlah bagi kami kebahagiaan dunia dan akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Amin ya robbal alamin. Demikianlah kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.